sebelumnya saya ingin mengobservasi ke Ibu tentang anak kelas 1. Nah, menurut Ibu bagaimana pendapat tentang cara untuk mengelola anak dari kelas 1 mungkin ya, satu kelas, karena kan setiap anak itu beda-beda ya Bu ya, beda-beda karakter. Nah, menurut Ibu bagaimana untuk mengatasinya dan seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengalaman dari saya mengajar kelas 1, untuk cara mengatasi anak kelas 1 itu emang berbagai macam karakter kan, anak beda-beda ya. Seperti misalkan kalau kita lagi menerangkan, anak itu pasti ada yang ngobrol atau ada yang fokus, ada yang apa. Nah, cara ini ya kita misalkan untuk satu kasih trik dulu, misalkan untuk kasih yel-yel konsentrasi, misalkan biar anak itu langsung konsentrasi ya. Terus kita kasih arahan kepada anak itu, kalau ibu lagi ngomong tatap ibu, mukanya tatap, terus mata kalian itu kalau lihat ke ibu pasti kalian mendengarkan. Nah, jadi sebelum kita menerangkan materi itu, si anak dikasih dulu arahan atau yel-yel atau apa, nah supaya anak itu konsentrasi. Kalau sekilas ya konsentrasi, kan anak itu 1 atau 2 menit kemudian ini lagi. Nah, kita langsung tanya anak itu, misalkan kalau yang lengah, apa yang tadi ibu bilang, nah gitu ya, kalau untuk mengatasi anak itu. Terus kalau misalkan untuk mengatasi anak yang belum bisa baca, tadi dikasih jam tambahan di waktu-waktu jam terakhir pulang. Terus kalau yang belum bisa lancar nulis, itu nanti diarahkan. Kalau untuk yang terakhir, di jam terakhir kan anak udah yang lancar boleh pulang, yang belum itu dikasih jam tambahan. Di antaranya yaitu nulis. Bisa kita mengucapkan kata atau huruf, anak itu menulis. Misalkan, ayo tulis huruf B. Huruf di abjadnya itu diacak secara acak ya. Jadi kalau itu biar anak itu paham betul atau sudah hafal belum alfabetnya gitu. Nah, terus yang ini mungkin ada buat kartu kata, terus atau misalkan bikin kita bikin media untuk mempermudah anak itu ya, kalau untuk yang susah baca dan menulisnya. Nah, terkait orang tua ya Bu ya, yang tadi udah dibicarakan, mungkin boleh Ibu jelaskan kembali tentang orang tua yang sering memantau anaknya lewat luar kaca, atau yang emang sering mendampingi karena dari PAUD mungkin atau dari TK terbiasa seperti itu, jadi terbawa hingga ke SD gitu. Menurut Ibu seperti apa dan bagaimana? Kita memberikan arahan kepada orang tuanya. Misalkan kan anak kalau memang di sini aturannya sehari diantar, untuk hari keduanya tidak boleh diantar. Nah, alhamdulillah kalau yang sebagian anak itu sudah bisa dilepas mandiri. Kalau yang belum, kita ngasih arahan kepada orang tuanya, Bu, kita percayakan saja semuanya sepenuhnya kepada guru. Insya Allah lah anak kalau sudah di kelas, anak itu udah bisa komunikasi, udah bisa kita kasih arahan. Terus kalau misalkan anaknya yang tidak bisa ditinggal, itu kadang emang tantrum sebentar, cuman sebentar aja. Tapi ya alhamdulillah lah kalau udah dikasih kita pengertian, dikasih sayang gitu ya. Kalau yang namanya anak kelas 1 kan perlu dipeluk lah, kalau misalkan dipeluk biar nanti sama ibu ya nggak apa-apa, ibu juga sama kan di sini tuh yang lain juga nggak apa-apa ditinggal. Ibu pengalaman anak yang tantrum gitu ya di kelas 1 itu, misalkan anak teh kalau ketinggalan nulis,
Jadi dia teh pingin yang selalu terdepan gitu ya. Kalau ada yang ini teh dia tuh langsung marah atau apa. Nggak boleh begitu karena ini bukan lomba. Yang namanya di sekolah itu bukan lomba. Kalau nulis misalkan udah keduluan atau apa nggak apa-apa. Yuk silakan bersaing, cuman nggak bersaingnya sehat nggak apa-apa. Terus misalkan kalau ada yang suka lihat, dia itu nggak mau langsung ini berontak atau apa, nggak mau dilihat atau nggak mau apa. Kadang sama ibu ya itu suka dikasih pengarahannya dengan cara dipanggil ke depan. Ada apa nah, jangan begitu ya, nggak baik itu ke apa-apa. Orang lain lihat itu mungkin ada yang suka. Kita itu kalau misalkan dilihat oleh orang lain harus merasa senang gitu. Nah terus kalau misalkan untuk orang tuanya, alhamdulillah kalau kita sering sharing, orang tuanya juga mungkin kan enak kalau misalkan sering komunikasi ya, perkembangan anaknya bagaimana gitu. Kalau misalkan yang susah ditinggal itu, kita hanya ngasih, Bu, biarin, sok mau nanti nangis di kelas atau apa, nggak apa-apa, tinggalin aja ibu, nggak apa-apa, nanti juga sama saya diatasi, insya Allah. Kalau sudah lama mah anak itu terbiasa, cuman hanya 5 menit misalkan nangis biasanya, terus dipeluk di apa tuh nggak apa-apa ya. Atau misalkan anak teh masih susah itu teh, susah didiemin misalkan, udah biarin aja weh, nggak apa-apa, sampai dia itu meluapkan rasa nangisnya itu, biarin aja, dibiarin weh. Yo yang lain nulis, yo yang soleh pinter bager, yo nulis, biar nanti temennya ikut nulis gitu, biarin weh anda. Udah lama-lama dia itu bukain, ambilin bukunya sama ibu tehnya, diambilin bukunya, nih pensilnya, nih, yo anak soleh mah pasti bisa lah untuk nulis, yuk udah pinter. Lama-lama udah mau itu, ya alhamdulillah lah, ya tinggal kitanya aja lah membujuknya gitu. Orang tuanya juga alhamdulillah gitu, kalau kitanya misalkan ada tindakan dari gurunya, pasti orang tua itu ya lah regreg gitu. Ya ada ibu gurunya juga misalkan peduli ya, perhatiannya kelihatan. Kalau misalkan orang ibu gurunya hanya kamu atau ibu hanya bilang ketus atau gimana, kan mungkin si orang tua juga khawatir meninggalkannya juga kan. Kalau kitanya langsung diraih di apa, orang tuanya juga, Bu, sok weh, orang tuanya juga itu nurut. Jadi berani gitulah meninggalkan. Dan gimananya kitanya aja mengolah gitu. Mungkin cukup sekian ya Ibu ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf Ibu diganggu. Ya, terima kasih untuk kepercayaannya, dan mungkin mohon maaf kalau misalkan ada kata atau apa yang kurang berkenan atau misalkan kurang memuaskan gitu ya. Apa yang Ibu sampaikan bisa memberikan sedikit pencerahan atau berbagi pengalamannya. Ya, sekian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.